Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, bagus. Pada hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi Pak Andi sebelum mulai pembelajaran pada hari ini berharap kalian secara sadar hadir di kelas ini, pikirannya tidak kemana-mana, fokus ya dalam menerima pembelajaran ini. Apakah kalian siap? Siap? Siap. Oke. Pak Andi ingin mengetahui fokus kalian terlebih dahulu dengan cara kita bermain tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Kalau Pak Andi sampaikan selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Pak Andi menyampaikan selamat siang, kalian tepuk tangan sebanyak 2 kali. Kalau Pak Andi menyampaikan selamat malam, tepuk setengah, tidak berbunyi. Oke, kita coba. Yang pertama, selamat siang. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, masih ada yang berbunyi, berarti masih ada yang belum fokus. Padahal ini sebuah permainan yang sederhana, melatih fokus kalian agar kalian bisa hadir secara penuh di kelas ini. Sekali lagi, selamat siang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, seperti yang Pak disampaikan tadi bahwasanya hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kalian masih ingat dengan arti Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Bagus. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah nantinya menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang kita kenal dengan istilah SARA. Dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti Pak Andi akan menerapkan yang namanya pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Diharapkan nantinya kalian dapat mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA secara mandiri. Nah, ini merupakan salah satu profil pelajar Pancasila. Seperti yang kalian sampaikan tadi bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Yang berbeda apanya? Budaya, agama, ras, suku, golongan. Nah, untuk memperkuat pengetahuan kalian, silakan kalian simak video berikut ini. Seperti berlihat berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda.
Tapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah akhirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang dibawa naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Nah, itu tadi video yang bisa kalian saksikan mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Silakan angkat tangan. Ya. Terdapat 300 bahasa di Indonesia. Betul. Yang lain? Ya. Terdapat 17.000 pulau. Wah. Bahwasanya negara kita adalah negara kepulauan, terdapat 17.000 pulau, baik yang sudah ada namanya maupun belum ada namanya. Kemudian silakan. Terdapat 700 suku bangsa, betul, dari Aceh sampai Papua terdapat 700 suku bangsa. Untuk kita sendiri di Probolinggo ada suku apa saja yang kalian ketahui? Suku Jawa, betul. Kedua, suku Madura. Ketiga lagi, suku Tengger. Nah, setidaknya di Probolinggo sendiri sudah ada 3 suku dari 700 suku bangsa yang ada di Indonesia. Walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat Indonesia, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi tercapainya kebutuhan bersama tersebut. Kuncinya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi segala macam keberagaman bangsa ini kuncinya adalah persatuan dan kesatuan. Kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga memiliki suku dan budaya yang beragam, karena keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri karena mengabaikan budaya sendiri. Bahkan kemarin sempat viral budaya kita diklaim oleh negara lain. Bagaimana perasaan kalian ketika budaya asli Indonesia diklaim oleh negara lain? Tidak menerima kan? Pasti marah kan? Ya, seperti itulah yang dirasakan oleh bangsa ini. Jadi jangan sampai kalian sebagai anak di Indonesia, generasi penerus bangsa justru asing di negara sendiri. Bisa dipahami? Ya. Baik. Kemudian nanti silakan kalian berdiskusi, ya. Kita akan mengadakan diskusi. Seperti yang tadi sampaikan tadi, kita akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Silakan kalian nanti mencari teman, boleh bekerja secara mandiri, boleh bekerja secara kelompok. Pak Andi tidak menentukan kelompoknya. Ini adalah kebebasan kalian. Silahkan memilih teman yang menurut kalian bisa kalian anggap kerja sama. Nanti akan Pak Andi berikan waktu untuk kalian bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan temannya, agar kalian bisa menemukan suatu konsep yang bagus. Nah, hasil dari proyeknya kalian bisa membuat berupa foto, boleh. Kalian bisa membuat berupa video juga boleh. Kemudian kalian membuat suatu tulisan berbentuk makalah atau buku, boleh. Kemudian misalkan kalian punya tangan-tangan kreatif, kalian ingin membuat sesuatu, itu juga diperbolehkan. Nanti Pak diberi waktu untuk kalian bisa berdiskusi. Gunakan kelas ini dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman kalian. Bisa dipahami?
Bisa dipahami? Bisa, oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup seru sekali dan sangat menarik sekali. Kalian bisa saling bertukar konsep, bertukar pikiran dengan teman kalian. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak minta tolong kalian berdiri. Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ya. Nah, silakan hentikan dulu kegiatan kalian apapun itu. Kita mencoba menenangkan diri untuk mengakhiri pembelajaran ini. Ya, dengan cara silakan kalian tarik nafas sesuai instruksi dari Padi, nanti juga dilepaskan. Ya, kita coba tarik nafas, lepaskan, tarik nafas sekali lagi, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas sekali lagi, lepaskan. Dan kalian akan merasa lebih tenang dari sebelumnya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalian duduk kembali. Nah, jadi untuk refleksi atau rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah sesama bangsa Indonesia, kita harus saling bahu-membahu, memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh sebangsa lain. Seperti pepatah lama mengatakan bahwasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga pembelajaran hari ini mampu menginspirasi kalian. Pak Andi tunggu hasil proyek kalian. Pak Andi akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sebuah refleksi mengenai yang pertama, perasaan saya pada saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kompetensi sosial emosional atau yang kita kenal dengan KSE. Di sini terus terang saya merasa tertantang untuk bisa menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar peserta didik saya. Karena menurut saya untuk dapat mengelola pembelajaran dengan baik, saya sebagai seorang guru paling tidak harus mengetahui latar belakang peserta didik saya. Kemudian mengetahui perkembangan keterampilan mereka. Kemudian mengetahui minat belajar mereka. Dan tentunya gaya belajar mereka. Setidaknya saya sebagai seorang pendidik harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang pernah saya lakukan. Jadi dengan saya mengetahui pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional,
sangat membantu sekali dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, perasaan saya pada saat melakukan aksi ada yang berbeda, dan menurut saya ini ada yang berubah luar biasa. Terus terang, menurut saya pembelajaran menjadi lebih hidup. Ya, saya katakan lebih hidup karena peserta didik bisa lebih menerima pembelajaran saya di kelas dengan minat dan gaya belajar yang mereka senangi. Dan terbukti dari pembelajaran berbasis proyek yang saya lakukan di dalam kelas, peserta didik saya mampu menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwasannya anak-anak didik saya bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Setidaknya saya telah mengajarkan mereka tentang kesadaran diri, kemudian tentang pengelolaan diri, kemudian mengenai kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial atau berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setidaknya pembelajaran berbasis proyek ini mampu mencakup 5 KSE, 5 kompetensi sosial emosional. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan adalah pentingnya menyajikan pembelajaran sesuai minat belajar peserta didik. Kuncinya adalah kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu memberikan mereka motivasi, harus mampu melatih mereka, kemudian mengembangkan rasa optimis, mengembangkan rasa percaya diri, dan mengembangkan kreativitas mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hal itu merupakan salah satu profil pelajar Pancasila agar mereka merasakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dan yang keempat, terkait rencana untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya adalah saya akan melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan, utamanya untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian saya juga akan meminta saran dan kritik dari peserta didik saya setelah pembelajaran agar saya mendapatkan feedback dari mereka bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini, sehingga saya bisa mampu menyajikan pembelajaran yang baik ke depannya. Itulah refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.